Buddha Bakti dengan diawali mengadukan penghormatan awal terhadap Buddha dan mengadasarkan dengan bersama-sama kita mengajarkan Parita Namakara Data. Sa
Ibu bapak sekalian, mari sebelum kita bersama-sama untuk belajar dhamma, kita duduk sejenak untuk melaksanakan meditasi nafas sebagai objek. Silakan duduk yang nyaman, boleh bersila, boleh bersikukuh. Tangan boleh di atas pangkuan, boleh di atas paha, badannya ditegakkan, tapi rileks. Intinya duduk dengan posisi yang nyaman, mengambil sikap duduk dengan posisi yang nyaman. Kemudian sekarang silakan dengan penuh kesadaran pejamkan kedua mata. Dan silakan tarik nafas panjang secara perlahan-lahan melalui pintu hidung. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas panjang melalui hidung. Hembuskan secara perlahan-lahan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas panjang secara perlahan. Hembuskan secara perlahan. Dan sekarang biarkan kita bernafas secara alami. Nafasnya nggak perlu diatur panjang maupun pendek. Tugas kita hanya menyadari dan tahu ada nafas masuk dan nafas keluar melalui pintu hidung. Jadi arahkan perhatian atau kesadaran Anda di ujung hidung. Tahu ada nafas masuk, tahu ada nafas keluar. Suara apapun yang Anda dengar, cukup tahu itu suara. Tidak perlu bereaksi, tidak perlu berkomentar. Tetap arahkan perhatian atau kesadaran di ujung hidung, menyadari dan tahu ada nafas masuk dan keluar melalui pintu hidung.
Silakan tarik nafas panjang secara perlahan-lahan melalui hidung dan hembuskan juga secara perlahan-lahan. Lakukan sebanyak 3 kali. Nafas masuk sampai merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia. Nafas keluar, saya merasa damai, saya merasa bebas. Dan sekarang silakan dengan penuh kesadaran buka mata secara perlahan. Meditasi selesai. Selanjutnya di pengacaranya kita akan mendengarkan uraian Dharma yang akan disampaikan oleh beliau Bante Budiko kepada Bante kami persilakan. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan bersikap anjali, ikuti apa yang saya ucapkan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Arya Sangha. Tiada perlindungan lain bagiku. Buddha yang sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Dharma lah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Arya Sangha lah sesungguhnya pelindungku. Semoga dengan kesungguhan pernyataan kebenaran ini saya memperoleh kesejahteraan. Selamat malam, Namo Satyamani Budaya, Namo Budaya. Sangga yang saya muliakan, para pandita, Prabhasaka, Basika, Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di wihara Dhammacakka, ya betul ya, Dhammacakka di daerah Kerinci, yang mana tentunya kegiatan puja bakti yang Bapak lakukan mungkin juga dalam menyambut peringatan Trisuci Waisak. Sebulan sebelum peringatan Trisuci Waisak, para umat Buddha hampir di seluruh Indonesia mengadakan kegiatan seperti puja bakti. Ya. Mungkin kalau di tempat lain untuk menyambut Trisuci Waisak ini juga mereka akan melakukan puasa penuh selama 1 bulan. Selain puja bakti, mereka juga melakukan puasa penuh selama 1 bulan. Kalau di kampung tempat saya, setiap malam puja baktinya setiap malam sampai nanti Waisak, setiap malam. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama. Nanti setelah kita belajar bersama, saya harapkan kita diskusi bersama. Kita diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, nanti dipersilakan untuk bertanya. Tadi ibu bapak melakukan praktek meditasi kurang lebih 5 menit tadinya.
Latihan meditasi itu sangat penting Ibu Bapak ya. Sangat penting, sekalipun mungkin waktunya tidak panjang, tapi ini bisa dilatih dan dilakukan setiap hari, terutama di saat kita bangun tidur. Bangun tidur, duduk sejenak, memperhatikan napas, ataupun mungkin Anda menggunakan objek metabawana, menggunakan kata-kata semoga semua itu berbahagia. 2 menit, 3 menit itu sudah luar biasa. Dan praktek meditasi Bu Bapak, ini akan menjadi bekal kita, bahkan di saat kondisi fisik kita atau kondisi tubuh ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dalam artian mungkin kita di dalam ranjang pesakitan atau tubuh ini sedang mengalami stroke. Kalau orang stroke kan umumnya fisik ini nggak bisa digerakkan, tetapi pikiran kita ini masih bekerja. Sekalipun fisik kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika pikiran masih bisa bekerja, kita masih bisa memperhatikan napas masuk, napas keluar. Saya yakin selama ini mungkin Ibu Bapak tidak pernah merasa sedang bernapas, bahkan mungkin tidak tahu kalau dirinya sedang bernapas, kecuali kalau diminta perhatikan napas, baru kita sadar kita sedang bernapas. Walaupun hanya memperhatikan napas Ibu Bapak, memiliki perhatian dan kesadaran terhadap napas tidak mudah. Bisa saja tadi di saat kita mulai duduk tenang, memperhatikan napas, betul-betul pikiran bermunculan, obrolan batin juga muncul, kita ngomong sendiri, ya. Kepikir mungkin tadi sebelum datang, tadi pintu toko udah dikunci apa belum, ya. Tadi pada waktu sudah mulai duduk tenang, kepikir api kompor tadi udah dimatikan apa belum, keran air tadi sudah ditutup apa enggak. Berbagai macam bentuk-bentuk pikiran bisa bermunculan, bahkan obrolan batin pun juga bisa muncul. Tapi selama kita terus melatihnya, nanti bentuk-bentuk pikiran, obrolan batin ini akan berkurang. Dan terus kalau dilatih bisa tidak muncul. Jadi ini bekal yang sangat bagus untuk dilatih Ibu Bapak, karena dimanapun dalam kondisi apapun itu bisa dilakukan, ya, bisa dilatih, bisa dipraktekkan. Jadi ketika bangun pagi atau malam sambil berbaring pun bisa untuk menyadari perhatikan nafas masuk, nafas keluar, bisa dilatih, sangat bermanfaat sekali. Baiklah Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, pada malam hari ini saya akan berbagi atau sharing Dhamma yang mana tema kita yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Jangan karena marah atau jangan benci kemudian kita mengharapkan orang lain celaka. Saya akan awali dengan sebuah cerita. Seorang umat Buddha datang wihara, bertanya dia menyatakan kepada Bante, Bante, saya ini susah sekali menghilangkan benci saya kepada tetangga saya. Umat ini bilang ke bikunya, Bante, saya susah sekali hilang perasaan tidak senang
Umat ini bilang, setiap saya lihat dia, darah saya ini rasanya mendidih, Bante. Darah saya ini rasanya mendidih setiap melihat orang yang dibenci, yang tidak disenangi tadi. Lalu Bante bilang, bagus dong, berarti kamu punya kompor gratis. Berarti Anda punya kompor gratis. Kalau darahnya mendidih melihat orang lain ya terhadap orang yang dibenci, Bante bilang, wah itu bagus itu. Berarti kamu punya kompor gratis. Tinggal ada air, bisa masak mie juga. Lalu umatnya ini bingung, ya, maksud Bante apa? Ya kalau kamu terus memelihara kebencian, kalau Anda terus memelihara kemarahan, tentu hati kita akan menjadi terbakar. Kalau kita terus memelihara kebencian, kemarahan, maka batin kita akan terbakar. Yang gosong ya diri kita sendiri. Yang gosong adalah diri kita sendiri. Di mana orang yang kita benci atau tetangga yang tidak kita sukai tadi, dia malah enak makan di rumahnya. Maka hari ini ya kita bahas kenapa Buddha melarang kita untuk berternak kebencian. Mengapa Buddha melarang kita untuk berternak kemarahan? Karena kebencian itu adalah diibaratkan hewan peliharaan yang paling boros. Makannya hati kita, minumnya kedamaian kita, tetapi tidak pernah menghasilkan telur. Jadi jangan pernah memelihara kebencian atau kemarahan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, pernahkah ibu bapak ya, atau pernah tidak kita disakiti oleh orang lain? Pernah tidak kita difitnah oleh orang lain? Pernah tidak kita dibully atau diremehkan oleh orang lain? Ibu bapak nggak perlu jawab, ya. Cukup jawab dalam hati masing-masing. Ya. Anda tahu jawabannya masing-masing. Ya. Pernah atau tidak, Anda yang tahu. Lalu ketika hal-hal tersebut terjadi terhadap kita, ketika kita diremehkan oleh orang lain, ketika kita dibenci oleh orang lain, ketika kita difitnah oleh orang lain, kecenderungan di dalam batin kita akan tidak sukaan, dan kita bisa ngomong sendiri di dalam hati, semoga orang itu cepat dibalas, semoga orang itu kena batunya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, kalau misalnya hal-hal tadi yang saya sebutkan, kalau belum pernah, ya, kalau Anda belum pernah mengalami hal-hal tadi yang saya sebutkan, berarti
kita belum pernah diremehkan orang lain, belum pernah diejek orang lain, belum pernah dihina oleh orang lain, belum pernah difitnah oleh orang lain, berarti Anda bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia, kami ini apa, Bante? Anda mungkin malaikat wipi yang tidak terlihat tapi terasa. Malaikat yang tidak terlihat tapi terasa. Jadi Bu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, maka hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat jujur di dalam diri kita, yaitu kemarahan, kebencian, dan keinginan melihat orang lain celaka. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar bisa menyakiti orang lain atau justru menghancurkan diri kita sendiri? Apakah dengan membenci atau mencelakai orang lain benar-benar bisa merugikan orang lain atau justru sebaliknya akan menghancurkan diri kita sendiri? Maka di dalam Dhamma dikatakan ya, sifat marah dan benci itu di dalam Dhamma disebutkan, yang mana benci itu kalau dalam Buddhisnya disebut dengan dosa ya, dosa. Di mana dosa, kebencian atau kemarahan ini adalah salah satu dari 3 akar kejahatan. Apa saja 3 akar kejahatan itu? Dosa, loba, moha. Dosa itu kebencian atau kemarahan, loba itu keserakahan, ya. Moha itu kehidupan batin. Nah, di dalam Dhammapada ayat 5 dinyatakan kebencian tidak akan pernah berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Contoh di dalam cerita Dhammapada Adhakaka, yaitu cerita tentang anak rumah tangga bernama Kalyani. Kalyani ini ia dalam beberapa kelahiran bersama dia punya suami ya. Dia punya suami sudah lama nikah tapi belum punya anak. Nah, si Kalyani ini berpikir dia punya ide untuk mencari pasangan suaminya, mencarikan pasangan suaminya lagi agar mendapatkan keturunan. Kira-kira kalau wanita kalau menurut ibu bapak, wanita seperti itu setia enggak? Atau justru malah menghancurkan diri sendiri? Dia tahu nih, dia nggak punya keturunan, dia carikan istri baru buat suaminya supaya bisa punya anak. Maka tidak lama ketika mendapat pasangan, istri muda ini sudah mulai kelihatan mendapat keturunan. Kalyani ini dia merasa tersaingi. Nanti kalau istri muda yang dicarikan ini sampai melahirkan, tentu suaminya nanti akan sayang sama istri mudanya. Maka dengan berbagai cara ia berusaha untuk menggugurkan anak yang dikandung oleh istri muda ini. Bahkan dalam 3 kali dia terus menggugurkan anaknya ini. Akhirnya pada kelahiran ketiga si istri muda ini pun meninggal. Ketika dia sebelum meninggal, dia dengan penuh marah dan balas dendam. Maka dalam beberapa kelahiran, 2 wanita ini setiap mereka lahir selalu bermusuhan. Bahkan ketika mereka lahir sebagai binatang sekalipun, mereka terus saling memakan.
dan di mana pada waktu itu kalian ini terlahir sebagai manusia yang melahirkan anak, yang satu menjadi peri, ini memakan anaknya. Waktu itu Buddha sedang berceramah di wihara. Si Kalyani yang lahir sebagai manusia ini, yang melahirkan anak ini, untuk menyelamatkan dirinya, dia masuk ke dalam wihara. Ketika peri ini mau masuk dalam wihara, tidak bisa masuk, dijaga oleh dewa penjaga wihara. Tapi Buddha tahu, mengizinkan itu masuk. Kemudian Buddha menjelaskan kepada dua wanita ini, bukan hanya dalam kehidupan ini saja kalian sudah bermusuhan, tetapi dalam banyak kelahiran kalian terus bermusuhan. Jadi hanya karena benci dan marah ini Bu Bapak, dalam berapa kelahiran terus bermusuhan. Makanya di dalam Dhammapada Sair 5 tadi, ayat 5 tadi dikatakan kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian hanya akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Tetapi kecenderungan kita ketika orang benci sama kita, umumnya kita ingin balas, ingin membalasnya. Nah, bukan ini Bu Bapak. Kalau kita marah, lalu membalasnya dengan kebencian, itu seperti menyiram api dengan bensin. Kalau kita marah, itu sama halnya kita menyiram api dengan bensin. Apinya bukan padam, malah semakin besar. Apinya akan semakin besar. Namun terkadang orang marah itu unik Ibu Bapak ya. Dia berharap orang lain menderita, tetapi dia sendiri tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Orang marah, orang benci itu cenderung ingin mengharapkan orang lain celaka, tetapi kita sendiri yang menderita. Kita sendiri yang menderita. Jadi sebelum diibaratkan seperti kita ingin melempar orang lain dengan kotoran, ya, kita sudah bawa kotorannya, kita sudah pegang kotorannya, ingin melempar orang lain dengan kotoran, tapi sebelum orang lain kena, kotoran itu sudah kena kita duluan. Jadi ketika kita mengharapkan orang lain celaka atau menderita, maka sebenarnya kita sudah menderita terlebih dahulu. Mengharapkan orang lain celaka itu sama halnya meracuni diri sendiri, ya. Sama halnya meracuni diri sendiri. Maka di dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan orang yang dipenuhi kebencian akan mengalami wajah tidak menyenangkan. Orang yang penuh dengan benci Bu Bapak, dia akan kelihatan buruk rupa. Kemudian yang kedua, orang yang penuh dengan kemarahan atau kebencian, dia tidak bisa tidur nyenyak, pikirannya gelisah, sulit berkonsentrasi. Yang jelas, kalau orang marah, ia akan kelihatan menakutkan. Maka ibu-ibu jangan percaya sama suaminya. Kalau ibu-ibu lagi marah, kemudian suaminya bilang, waduh, mami lo kalau marah makin cantik. Jangan percaya. Tidak
Tidak ada orang marah itu wajahnya cantik, tidak ada. Kalau ibu bapak nggak percaya, nanti di saat marah silakan bercermin. Kira-kira wajah saya itu cantik atau enggak? Makanya Buddha mengatakan orang yang suka marah-marah, ya, kelahiran akan datang bisa memiliki wajah yang buruk rupa. Tidak perlu menunggu kehidupan akan datang, ibu bapak. Di saat ini saja, dalam kehidupan ini saja, kalau kita suka marah-marah, maka kelihatan muka kita akan kelihatan buruk. Secantik apapun Anda, seganteng apapun Anda, di saat orang marah, maka dia akan tetap kelihatan menyeramkan, tetap akan kelihatan menakutkan. Bahkan orang pun mau mendekat juga tidak berani. Tapi kalau dibilang, wah, kok marah mungkinnya, itu cuma ada di sinetron, itu cuma ada di Dracin. Karena nggak ada orang marah-marah kelihatan menjadi cantik atau menyenangkan, tidak ada, ya. Jadi kalau kita berharap orang lain celaka, sebenarnya kita sedang minum racun sambil berharap orang lain mati. Kalau kita mengharapkan orang lain celaka, itu sama halnya kita sedang minum racun sambil mengharapkan orang lain celaka. Contoh, bayangkan misalnya Anda membawa bara api untuk melempar ke orang lain. Tapi sebelum dilempar, tangan Anda sendiri yang sudah terbakar duluan. Itulah kemarahan itu. Itulah kemarahan. Ada orang bilang, saya dendam, saya tidak akan memaafkan dia. Sudah berapa tahun yang dia benci sudah lupa, tapi dia sendiri masih tetap ingat terus. Orang yang dibenci sudah tidak tahu apa-apa, sudah hidupnya nyaman, tenang. Tetapi kita yang membenci justru malah yang menderita, malah yang menderita. Tapi kadang kita sering bilang, saya itu tidak benci batin, saya cuma kesal. Saya tidak dendam batin, cuma saya agak marah saja. Bahasanya saja yang berhalus, tapi intinya sama-sama tidak senang, sama-sama benci. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, bagaimana sikap kita ketika orang lain marah atau tidak senang terhadap kita? Tidak perlu kita berpikir supaya orang itu celaka. Tidak perlu kita berpikir semoga orang itu cepat mendapatkan balasannya. Karena apa? Kita tahu ada hukum sebab akibat, seperti di dalam Majjhima Nikaya 135 bagian dari Culak Kama Vibhaga Sutta. Jadi siapa yang berbuat buruk, maka dia pun akan menerimanya. Jadi kita tidak perlu sumpah serapah untuk mendoakan orang yang kita benci supaya dia dapat hal-hal buruk, tidak perlu. Hukum karma ada.
menaati hukum kama yang bekerja. Makhluk adalah pemilik kama mereka sendiri. Artinya apa? Itu Bapak, kita tidak perlu berharap orang lain untuk celaka, karena kama mereka juga akan bekerja dengan sendirinya. Karena kama itu akan bekerja dengan sendirinya. Nah, kalau seorang berbuat buruk, dia sedang menanam benih penderitaan. Kalau kita membenci, kita ikut menanam benih yang sama. Benih yang sama. Nah, kalau analogi sederhananya itu seperti ini. Orang jahat itu seperti orang yang makan racun. Orang jahat itu seperti orang yang makan racun. Kalau kita marah dan ikut makan racun juga, jadi tidak ada bedanya. Kalau kita marah, kalau kita marah, itu sama halnya juga kita ikut makan racun. Benci dan marah pada orang lain itu sama halnya kita makan racun. Kadang berpikirnya itu terlalu jahat. Dia jahat. Kemudian kita mengutuk orang lain, semoga dia kena karmanya. Semoga nanti setiap perjalanannya tidak baik. Sambil ngomel, sambil marah. Sebenarnya ketika kita mengutuk orang lain seperti itu, kita sudah membuat karma buruk baru. Kita sudah menciptakan karma buruk baru. Ada satu cerita di mana ada seorang pria dibohongi oleh temannya sendiri. Uangnya habis, dia marah dan sangat marah sekali. Setiap hari orang ini berdoa, semoga dia hancur. Pokoknya doanya doa yang buruk-buruk kepada temannya yang menghabiskan uangnya ini. Dia pokoknya berdoa yang buruk-buruk. Maka tahun demi tahun berlalu, temannya ini benar-benar jatuh miskin. Tapi apakah orang yang berdoa ini juga bahagia? Tidak. Karena selama bertahun-tahun hatinya sudah lebih hancur. Hatinya sudah lebih hancur. Bahkan dia sambil menangis berkata, saya pikir kalau dia menderita, saya akan rela, saya akan bahagia. Ternyata saya sudah kehilangan kedamaian jauh sebelum itu. Inilah itu Bapak, kemarahan atau kebencian. Ketika kita tidak mampu untuk mengendalikannya, justru akan membuat kita menderita. Yang mana kebencian tidak akan pernah memberikan kemenangan, justru hanya akan meninggalkan luka yang panjang. Kita tahu bahwa benci atau marah itu membuat kita menderita, tetapi banyak orang suka melakukannya. Bahkan ketika tidak senang sama orang tua sendiri pun, sampai tidak sapa-sapaan sama orang tuanya, apalagi sama orang lain. Bahkan sama orang tua sendiri pun ketika benci dan marah, sampai tidak tegur sapa sama orang tua.
Giliran orang tua sudah meninggal, baru menangis, datang ke kuburan minta maaf, percuma. Di saat masih hidup, di saat masih sehat, kita tidak mau untuk memaafkan. Tapi giliran sudah tidak ada, baru datang menangis, minta maaf. Sudah tidak berarti. Justru di saat kita bisa saling mendampingi, saat kita masih hidup, disitulah hendaknya kita harus saling memberikan maaf. Lalu bagaimana cara kita agar kebencian atau kemarahan ini bisa tidak muncul di dalam diri kita? Yaitu yang pertama, harus melatih meta, melatih cinta kasih. Seperti di dalam Karania Meta Sutra dinyatakan, seperti seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah hendaknya ia mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, termasuk orang yang kita benci. Ini memang sulit Ibu Bapak, tapi itulah latihan sejatinya. Melatih cinta kasih terhadap orang yang tidak disukai itu sangat tidak mudah Ibu Bapak. Tidak mudah. Jangankan melihat orangnya, baru dengar suaranya dari jauh aja kita sudah begitu menderita. Apalagi langsung berpapasan dengan orang yang tidak disukai, berpapasan atau bertemu dengan orang yang dibenci. Baru dengar suaranya saja kita sudah begitu menderita. Tapi ketika kita mampu melatih meta ini, itulah sebenarnya latihan sejati. Bagaimana cara latihannya? Untuk melatih meta ini kita mulai dari diri sendiri. Ketika Anda duduk meditasi, ya, kita mulai dari diri sendiri. Semoga saya berbahagia. Kemudian kita kembangkan, kita lanjutkan lebih maju lagi. Semoga orang yang saya cintai berbahagia. Semoga orang yang lebih tinggi lagi, semoga orang yang saya benci pun berbahagia. Dan lebih tinggi lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga dia bebas dari penderitaan. Ini kalau terus dilatih, dikembangkan, seperti Bunda ajarkan, itu akan memberikan efek positif Ibu Bapak. Yang tadinya mungkin kita begitu benci, kita mungkin tidak begitu senang, tetapi ketika terus melatih meta ini, itu akan memberikan energi positif. Yang tadi mungkin kita suka marah, ya, kita suka membenci orang lain, jadi berubah, kita memiliki batin, memiliki pola pikir, batin kita akan menjadi lebih ringan, dan kita pun akan lebih mudah di dalam memaafkan. Kalau misalnya kita belum bisa mengucapkan semoga dia berbahagia, ya kita minimal mulai dari, ya semoga saya tidak ingat dia terus. Semoga saya tidak ingat dia terus. Ini sudah ada kemajuan, ya. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa bilang semoga dia berbahagia, ya semoga saya tidak ingat dia terus. Lalu mengapa orang menyakiti Ibu Bapak? Di dalam Dhamma dikatakan, Bapak, tapi sedang lemah secara batin karena ketidaktahuan,
sehingga muncul kebencian, tidak senangan, kemarahan di dalam diri seseorang. Orang yang menyakiti orang lain itu seperti orang sakit. Orang yang menyakiti orang lain itu seperti orang sakit. Apakah kita mau marah pada orang sakit atau justru memahaminya? Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, hidup ini sudah cukup sulit. Jangan kita tambah lagi dengan kebencian, jangan kita tambah lagi dengan kemarahan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita punya dua pilihan. Kita hanya punya dua pilihan: membalas dan ikut tenggelam atau ikut menderita, atau melepaskan dan menjadi bebas. Batin kita akan menjadi lebih tenang, batin kita akan menjadi lebih ringan. Sebelum saya akhiri, saya akan tutup dengan syair Dhammapada serat 223. Taklukkanlah kemarahan dengan tanpa kemarahan, dan taklukkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau hari ini ada seseorang yang Anda benci, bayangkan kalau hidup ini tidak lama, apakah kebencian itu masih layak untuk kita simpan, atau apakah kebencian itu masih layak untuk kita lihat? Mari pada kesempatan ini, ketika kita pulang nanti, setelah selesai kegiatan ini, hendaknya jangan membawa dendam, tetapi membawa satu tekad: saya tidak akan menyiksa diri sendiri dengan kebencian. Saya tidak akan menyiksa diri saya sendiri dengan kemarahan. Karena orang lain belum tentu celaka, tapi kalau kita marah terus, kita sudah pasti menderita duluan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke pemimpin Puja Bakti. Mohon kemudian kami sampaikan kepada Yang Mulia Bante Budi Gurnia atas dhammawisata yang diberikan kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas disampaikan oleh Yang Mulia Bante, ini tiba saatnya untuk Bapak Ibu bisa menanyakan kepada Yang Mulia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Disediakan mikrofon. Kita diskusi ya. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Pertanyaannya nggak mesti berkaitan dengan apa yang kita pelajari malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan lain dan Ibu selama ini mungkin punya undang-undang atau keraguan, bisa bertanya ya. Nanti pertanyaan yang disampaikan kita bisa diskusikan bersama ya. Kita sama-sama belajar. Silakan ya, nggak usah malu-malu ya. Oke, silakan. Nama saya Budaya, nama Budaya. Badai izin bertanya. Di zaman sekarang, terutama di media sosial, fenomena cyberbullying banyak dan sering terjadi. Orang mudah menghina, menyebarkan kebencian, bahkan berharap orang lain salah.
terhadap Buddhisme. Bagaimana cara kita menjaga batin tetap tidak meta ketika menghadapi situasi seperti itu, baik sebagai korban yang berbuat maupun sebagai orang yang melihat kejadian tersebut. Sekaligus bagaimana cara kita bersikap bijak, tidak ikut terbawa kebencian, tapi juga tidak diam terhadap ketidakadilan tersebut batin. Sekian, terima kasih. Nama budaya. Bisa diulang pertanyaannya? Saya kurang jelas mendengar pertanyaannya. Pertanyaannya aja yang diulang. Izin menggarisbawahi garis besarnya ya Batin. Sekarang kan di media sosial itu Batin ada banyak hal-hal yang kurang berkenan Batin. Ada apa namanya memunculkan kemarahan juga bagi kita Batin. Kemudian ada juga yang apa namanya menyebarkan kebencian dan lain-lain. Lalu kita sebagai umat Buddha ini bagaimana harus bertindak? Apa sikap kita sebagai umat Buddha ya ketika melihat hal-hal seperti yang dilihat di media sosial pada umumnya? Maka hendaknya kita sebagai umat Buddha kita mesti bijak ya. Kita mesti bijak, jangan sampai media-media yang memunculkan kebencian tersebut membuat kita turut membenci. Kita cukup tonton, lihat tanpa harus bereaksi, tanpa harus berkomentar. Karena kecenderungan kita ketika kita melihat hal seperti itu, cenderung kadang jari kita tidak tahan, ini ikut berkomentar. Dan apa yang ditampilkan di media sosial, padahal itu belum tentu berita yang pasti, belum tentu berita real. Karena kebanyakan orang sekarang hanya demi kebutuhan konten kadang tega membuat berita-berita yang menghasut, berita-berita yang saling membenci demi untuk banyak like dan follower. Jadi kita harus bijak. Melihat hal seperti itu, kita benar-benar harus bijaksana. Cukup tahu di tempat kita saja, dan jangan sampai juga ikut membagi atau men-share, apalagi kalau itu berita-berita yang tidak menyenangkan, berita-berita yang justru membuat orang hancur, mengasut orang untuk menimbulkan kebencian dan ketidaksenangan, jangan pernah dibagi. Cukup kita tahu di tempat kita saja, jangan dibagi. Kadang kan orang suka kirim lewat grup grup WA ya, ini urgent, penting, segera bagikan ke 1.000 orang. Padahal belum baca lagi beritanya. Tahu-tahu ketika dibuka berita tahun 2000. Orang kan sering begitu. Udah dikirim tanpa dia selidiki berita ini benar atau enggak. Jangan pernah langsung ketika terima itu harus divalidasi terlebih dahulu, kita baca, kita lihat ini benar atau enggak. Jangan sampai nanti justru kita malah ikut-ikutan membuat karma buruk. Sekalipun itu media itu Bapak, media di kita, ketika hal-hal buruk di situ kita bagikan, itu sama halnya kita juga berbuat karma buruk. Jadi intinya dengan kebijaksanaan, cukup berita itu sampai di kita saja, jangan pernah ikut berkomentar dan jangan pernah ikut mau membagi-bagikannya lagi. Jangan pernah membagi-bagikannya lagi. Kecuali itu kalau berita dhamma, kata-kata bijak, kata-kata motivasi yang bisa memberikan dan membantu orang lain, Anda boleh bagi. Karena di saat orang terpuruk dan ketika dia membaca hal-hal motivasi, kata-kata baik, itu kadang bisa membantu orang lain untuk bangkit dari keburukan. Jadi intinya jangan cepat-cepat
ketika nanti itu adalah berita yang dapat membahayakan orang lain, kita yang ikut share, yang ikut nge-share juga bisa kena pasalnya. Jadi harus bijaksana. Oke, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Bisa. Ngomong aja. Nama budaya salam sekali. Kadang-kadang saya sama saya ada nanti. Siapa? Yang. Saya mau tanya, saya mau cerita tentang Bante dari keselamatan memberikan dalam sana mengenai kalau istri marah, suami kalau dia sekali marah, jangan percaya, karena kita itu lah. Malah nanti perempuan ini kalau istrinya marah-marah dan cari, oh Bante bilang seperti kalau makin tambah kemungkinan Bante menurut saya suaminya puji istrinya jangan marah supaya marah itu bagi kesehatan yang bagus. Nanti saya bilang jangan percaya kalau suami puji istrinya itu bohong. Ya kan itu kan penting. Jadi kemungkinan suami itu tahu kalau marah itu nggak bagus bagi kesehatan, makanya puji pasti. Oh nanti saya kalau marah, datang Bante jangan percaya kalau suami itu makin marah lagi kalau ibu minum kalau teman-teman kalau marah-marah kalau suaminya pasti mabuk. Bante kan dengan cantik dari itu cantik pula. Itu lebih kayaknya lebih mungkin suaminya punya supaya emosinya itu jangan kelewatan dulu. Karena kalau ada emosi terpingsan, kan puji lah. Karena ibu itu kan suka dipuji juga. Itu menurut itu yang saya sampaikan. Yang kedua Bante tadi akan kawan, mendoakan kawan supaya miskin. Ternyata kawan itu miskin. Kalau seseorang bisa mendoakan orang miskin, itu saya ini mau kira itu kemungkinan karena dia kalau memandang saya waktu saya kurang bagus ya. Mungkin doa dia sesuai dengan karenanya betul-betul ada miskin. Itu menurut saya nggak. Tapi kalau Bante tadi seorang doa itu bisa menjatuhkan orang miskin doa. Itu yang saya tangkap saya. Mohon penjelasan nanti. Udah ditanggapi kan? Udah ditanggapi tadi kan? Ya udah ditanggapi tadi. Bapak udah kasih tanggapan kan? Oke, udah ya. Oke, silakan. Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, silakan. Ini kan temanya tentang kemarahan dan kebencian. Apakah kemarahan dan kebencian itu sama? Kadang-kadang kalau kita bilang menurut pandangan kami kemarahan belum tentu benci sih pasti. Kadang-kadang seperti guru memarahi murid itu belum tentu membenci. Jadi apakah persamaan dan persamaan dan perbedaan antara kebencian dan kemarahan? Kedua Bante, tadi saat di ceramah Bante itu seseorang membenci itu berarti dia sedang tidak siap atau sedang sakit begitu ya Bante ya. Tapi kadang-kadang orang membenci itu atau melakukan sesuatu itu dalam keadaan dia menurut kami dia sebenarnya sadar, tapi dia sengaja membuat kita itu membenci dia gitu, membuat satu perbuatan yang memperlihatkan mau menjatuhkan kita lah nanti gitu. Jadi kalau orang yang kita tahu dia sengaja membuat itu, bagaimana cara umat biasa ini supaya bisa menahan. Tapi kalau yang membuat itu mungkin akibatnya jangan melihat dia atau jangan mengingat dia, tapi setiap hari bisa ketemu kan gitu. Bagaimana kita supaya bisa berjalan gitu kan?
istilahnya memancing ya, untuk memancing kita. Maka ketika kita tahu bahwa dia sedang memancing emosi kita, kemarahan kita, kalau di dalam prakteknya, terutama seperti di dalam praktek latihan meditasi, kita cukup sadari perasaan kita. Kita tahu, oh ini perasaan tidak senang, perasaan benci atau perasaan marah saya muncul. Ya. Dengan kita sadar, tentu kita akan punya pengendalian diri. Tetapi kalau kita tidak sadar dan kita mengikuti perasaan tidak menyenangkan tersebut, maka disitulah kita cenderung akan membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tetapi ketika kita sadar, kita tahu dengan menyadari, oh ini perasaan tidak senang saya, perasaan tidak senang, perasaan tidak suka muncul. Kita harus batasi sampai di sini. Berarti kita ada pengendalian diri. Tapi kalau kita mengikuti, maka kita akan bisa langsung membalas orang tersebut. Ya. Seperti di dalam meditasi, ya. Ketika kita meditasi, bentuk-bentuk pikiran itu muncul, di mana ketika kita ingat dengan orang yang kita tidak suka ya, dan terus kita ikuti bentuk-bentuk pikiran tersebut, kita akan semakin tidak senang. Tetapi dengan kita sadar, oh ini bentuk pikiran tidak menyenangkan, maka kita kembali ke objek tadi, objek nafas. Begitu juga halnya, ketika ada orang lain, kita tahu ini, wah ini orang sengaja kayaknya memancing saya supaya tidak senang, supaya timbul benci atau kemarahan. Ya kita harus sadar, harus punya perhatian. Dan kebencian atau sadar ini kan juga tidak akan selamanya. Dalam artian itu juga bisa berubah. Maka perlu pengendalian. Di saat itu kita benar-benar harus sadar, perasaan tidak menyenangkan muncul di dalam diriku. Ada pengendalian ya. Kita sadar di saat itu batin kita muncul perasaan tidak senang. Saya harus mampu mengendalikan. Saya harus mampu mengendalikan. Kita sadar di saat itu perasaan tidak senang muncul terhadap orang yang sengaja menyakiti kita. Dengan begitu kita ada pengendalian diri untuk tidak membalas. Atau ketika kita lebih lanjut lagi untuk mengembangkan, semoga di saat itu kita mampu mengendalikan, semoga orang yang membuat saya menderita berbahagia, semoga dia berbahagia, ya semoga dia berbahagia. Kalau kita benar-benar kuat memiliki keyakinan batin tentang latihan meta tersebut, lalu benar-benar kita mau mempraktekkannya. Intinya ada pengendalian ya, ada pengendalian. Kita tahu perasaan tidak menyenangkan muncul, batin tidak senang muncul, kita harus ada pengendalian. Jadi itu ya. Kemudian apa bedanya marah dengan benci? Dari kata-kata saja sudah berbeda. Tetapi marah dan benci ini sama-sama jika dilakukan Ibu Bapak, jika dipraktekkan membuat batin kita menderita. Membuat batin kita menderita. Di saat kita benci pada orang lain, di saat kita marah pada orang lain, itu sama-sama membuat batin kita menderita. Lalu apa bedanya? Bedanya, kalau marah itu adalah ledakan emosi sesaat. Biasanya kita kan istilahnya itu marah itu di saat kita mendengar misalnya kata-kata orang tidak menyenangkan, emosi sesaat kita biasanya meledak. Tetapi kalau benci ini cenderung dia akan bertahan lama. Bahkan kebencian ini bisa dibawa sampai mati. Orang benci itu bisa dibawa sampai benci. Benci itu
atau ketidaksukaan dosa itu bisa dibawa sampai mati ketika dia benar-benar benci terhadap orang lain. Tapi kalau emosi itu sifatnya sesaat, di saat itu dia mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan terutama terhadap dirinya, itu bisa muncul emosi sesaat, bahkan dia bisa memukul di saat itu juga. Tapi perasaan tidak suka atau benci ini bisa dibawa sampai mati. Saya bilang ya, bisa dibawa sampai mati. Maka mau benci atau marah, kalau orang melakukannya, kalau orang mempraktekkan benci dan marah ini, itu sama-sama membawa penderitaan di batin kita. Itu kan sama-sama akan membawa luka bagi batin kita. Yang jelas kita menjadi tidak nyaman, kita menjadi tidak tenang, ya batin kita akan bisa. Batin kita menjadi bisa. Jadi baik benci atau marah, jangan pernah dilakukan, ya. Jangan pernah dipraktekkan. Seperti Buddha mengatakan di dalam syair Dhammapada tadi, kebencian itu tidak akan pernah berakhir kalau dibalas dengan kebencian, ya. Tapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan tidak membenci, dibalas dengan cinta kasih. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ya, dari belakang. Mungkin para umat Buddha saat mendengar kata wihara itu merasa memikirkan tempat aman tanpa ada rasa kebencian sama sekali. Tapi bagaimana jika pengurus aktif di wihara merasa tidak nyaman atau memiliki pengalaman tidak mengenakan di wihara itu tersebut? Jadi seperti ada salah satu pengurus yang menebar kebencian sehingga membuat yang lainnya merasa takut untuk berwihara karena ada rasa nanti saya akan diginikan lagi, saya akan diomongin lagi, saya takut untuk datang berwihara lagi, begitu Pak. Memang datang ke tempat ibadah itu perlu kenyamanan, ya. Tapi sekarang pertanyaannya, kita datang ke wihara itu untuk berbuat kebajikan atau untuk apa istilahnya menyenangkan orang yang tadi yang dianggap yang punya perasaan tidak senang, bisa mengganggu yang lain tidak bisa nyaman datang. Intinya begini, urusan orang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, tujuan kita ke wihara itu untuk apa? Tujuan wihara kan melakukan puja bakti, ya intinya itu kita menanam kebajikan lah ya. Intinya kita menanam kebajikan atau berbuat baik. Tapi misalnya ada urusan orang lain yang membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, itu urusan dia. Jangan hanya karena satu orang yang membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, kemudian kita tidak mau datang ke wihara. Tujuan kita datang ke wihara kan mau melihat Buddha kan, mau memberikan penghormatan kepada Buddha kan, bukan memberikan penghormatan kepada orang tersebut. Ya. Jadi ibu bapak, ya, kalau datang ke wihara, ya datang, ya. Tetap datang, karena tujuan wihara itu untuk berbuat baik. Jangan hanya karena nanti orang lain tidak senang terhadap kita malah tak mau datang ke wihara. Bisa saja mungkin itu perasaan kita, padahal tidak sesuai mungkin dengan perasaan yang kita pikirkan. Jadi saya sarankan apapun ya, selagi kita masih sehat, ibu bapak masih sehat,
masih bisa untuk datang ke wihara, tetap datang ke wihara. Karena wihara itu tempat belajar dhamma, tempat yang sangat baik untuk belajar dhamma, bisa berkumpul bersama, tempat melakukan sosial juga iya. Dengan berkumpul seperti ini Bu Bapak, suatu saat mungkin Anda punya masalah, orang atau orang-orang yang Anda kenal di sekeliling ini bisa juga membantu kita. Ya. Mungkin Ibu Bapak punya masalah, ada masalah, dengan berkumpul bersama ini, paling nggak dengan memberitakan masalahnya, kawannya bisa membantu. Jadi saya sarankan tetap rajin ke wihara, karena tujuan ke wihara itu untuk melakukan kebajikan. Ya. Jangan hanya satu orang yang membuat Anda tidak nyaman kemudian tidak mau datang ke wihara. Tetap selagi kita masih sehat, masih mampu untuk datang ke wihara, rajinlah ke wihara. Jadi tidak usah takut ya. Kadang kan banyak orang takut, wah nanti ada pengurus itu, saya nggak mau datang ke wihara. Kan kita mau datang ke wihara berbuat baik, bukan datang untuk pengurus itu. Kita datang ke wihara kan mau namaskara sama Buddha, menghormat Buddha, Dhamma dan Sangha. Ingat tujuannya ke wihara apa? Oke, terima kasih. Ada lagi ibu, bapak. Jadi mau cukup ya. Jika baik, ya berarti lagi. Ini kan ini juga mungkin tema mana suci. Sekarang ini banyak atau misalnya kita melihat ada sama-sama Bante, katanya agama Buddha itu tidak mengharapkan umat banyak umat. Yang penting mempraktekkan ajaran dan Buddha itu juga sudah beragama Buddha walaupun tidak diadakan DP beragama Buddha. Apakah fenomena ini tidak akan membuat pengikut ataupun umat Buddha ini semakin berkurang? Karena ada namanya Bante itu, kita tidak butuh umat, tapi kita seolah-olah yang penting kita mengikuti praktek ajaran Buddha, tidak membunuh, mengurangi kejahatan, praktek kebajikan, itu sudah mempraktekkan ajaran Buddha. Tapi kan sementara yang ada juga saya kami lihat di medsos, ada orang mungkin muslim ya yang berkerudung, tapi sekarang dia juga sudah mempraktekkan ajaran Buddha, tapi dia tidak berKTP agama Buddha. Apakah dia tidak akan dengan fenomena ini, apakah ajaran Buddha ini ajaran mungkin bisa berkembang, tapi umat Buddha ini semakin lama semakin bisa beralih kemana-mana. Yang terjadi sekarang ini bahkan banyak yang umat Buddha yang mudah kali pindah agama. Sementara kalau yang umat lain pindah ke agama kita mungkin agak susah, mungkin karena terdengar ada bahasa kami tidak butuh umat gitu. Kata Bante-nya itu, apakah umat Buddha itu tidak butuh apa? Tidak penting banyak umat Buddha gitu. Menurut Ibu Bapak penting nggak? Penting. Wihara ini butuh umat nggak? Butuh. Kalau nggak ada umat, nanti siapa yang menyokong? Bahkan kehidupan para biku pun juga tidak terlepas dari sokongan para umat. Dan para biku sangga juga tidak akan bisa hidup dan berlangsung tanpa sokongan dari umat. Tapi selain itu memang penting ya, bukan
bukan hanya kuantitas, tapi kualitas juga harus lebih penting. Harus lebih penting. Kita butuh umat Buddha ini perlu berkembang. Ya butuh, sangat butuh sekali. Sangat butuh sekali. Lalu kenapa dikatakan banyak fenomena sekarang umat Buddha itu banyak yang pindah keyakinan? Memang iya. Agama yang paling keyakinannya paling rendah terhadap keyakinan, ya, umat yang paling rendah keyakinannya terhadap agama Buddha yaitu umat Buddha. Umat Buddha itu adalah umat yang paling memiliki keyakinan yang sangat rendah. Karena banyak sekali umat Buddha itu yang pindah keyakinan. Yang pindah keyakinan. Kenapa fenomena ini banyak sekali terjadi, Bu Bapak? Karena didikan juga dari orang tua juga berpengaruh. Karena didikan orang tua juga banyak membiarkan anak-anak itu suka-suka mereka. Nanti kamu kalau besar bebaslah memilih keyakinan apa saja. Yang penting kamu baik. Yang penting kamu baik. Kadang ajaran dan pemahaman dari orang tua seperti ini juga jadi masalah. Karena kita memberikan kebebasan terhadap anak kita sendiri. Bahkan seorang romo pandita sekalipun juga punya anak dengan keyakinan yang berbeda. Tapi kalau kita mau belajar dari anak Tapindika, Ibu Bapak, yang tokoh yang sangat terkenal pada zaman Buddha dulu, bahkan dia berani memberikan dan membayar anaknya agar dia memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Bayangkan Siddhartha Gautama, semua keluarganya itu memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Bahkan hampir suku Sakya mereka memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Mestinya kita belajar dari itu. Tapi terkadang kita sebagai orang tua sekarang justru kadang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Maka penting juga bimbingan dari orang tua itu juga sangat berpengaruh besar. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini agar memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dhamma ini. Jangan sampai nanti ya kita yang berkeyakinan agama Buddha justru anak-anak kita habis semua. Nanti di saat kita meninggal tidak ada yang memberikan penghormatan, tidak ada yang peduli. Memang kalau orang sudah meninggal tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika sanak keluarga kita tidak satu keyakinan, mereka tidak bisa untuk memberikan penghormatan kepada leluhurnya yang meninggal. Jadi saya harapkan juga kepada ibu bapak, doronglah anak-anaknya agar memiliki keyakinan yang kuat terhadap Dhamma, terhadap Triratna. Seperti ada kegiatan sekolah minggu, Anda untuk mengajaknya untuk pergi sekolah minggu, karena dari didikan dari kecil juga bisa memberikan pengaruh, memiliki karakter yang baik untuk anak-anak kita. Dan jangan biarkan ketika mereka memilih pasangan untuk mengikuti pasangan yang berbeda keyakinan. Ajaklah mereka yang berbeda keyakinan itu untuk ikut keyakinan kita. Seperti umat Buddha ini gak ada orang, gak ada cowok yang seperti umat Buddha ini gak ada cowok ganteng.
Kayaknya seperti umat Buddha ini gak ada cewek yang ganteng, yang cantik. Umat Buddha itu banyak yang cantik, yang ganteng. Kenapa harus keluar memilih yang lain? Kalaupun misalnya memilih yang berkeyakinan lain, ajarkan mereka agar memiliki keyakinan terhadap Triratna. Jangan membiarkan anaknya memilih keyakinan sendiri, jangan Ibu Bapak. Karena di dalam Dhamma sudah jelas dikatakan mereka yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, berarti dia sudah tertolongkan. Artinya apa? Mereka yang sudah mengenal Dhamma, Ibu Bapak, itu akan mengantarkan kita belajar bisa mencapai kebebasan. Hanya melalui ajaran Buddha inilah seseorang bisa benar-benar bisa terbebas dari samsara, penderitaan. Memang ajaran yang lain membawa kelahiran kepada kebahagiaan, tapi tidak membawa pada pembebasan penderitaan, Ibu Bapak. Maka ketika kita sudah mengenal Dhamma ini, pertahankanlah Dhamma ajaran Buddha ini. Dan di dalam ajaran Buddha juga tidak pernah dipaksakan, Ibu Bapak. Di ajaran Buddha ini sembahyang sebulan sekali atau sembahyang 2 kali pun juga tidak dipaksakan. Cek-cekku baru sembahyang atau seminggu sekali. Coba bayangin, kalau di tetangga kita mereka sehari bisa sembahyang berapa kali? 5 kali. Mereka pun tekun, rajin, Ibu Bapak. Umat Buddha sembahyang sebulan 2 kali pun masih malas datang kuliah. Bahkan setahun sekali baru datang wihara. Pas bulan Waisak, pas peringatan Kadina, atau pas bulan Imlek. Itulah maka kalau dikatakan umat yang paling rendah keyakinannya itu ya umat Buddha. Percaya tidak percaya, mau jujur atau tidak jujur, yang paling rendah keyakinan memang umat Buddha. Maka mestinya kita ketika sudah belajar Dhamma, sudah tahu sedikit tentang pemahaman Dhamma, hendaknya kita saudara-saudara kita ajar, kita berikan pemahaman mereka bahwa ajaran Buddha itu ajaran yang sangat mulia sekali. Jadi apakah umat Buddha perlu banyak umat? Ya sangat perlu. Karena dengan banyak umat, itu bantuan apa, membangun apa itu akan jadi lebih mudah, ya, akan menjadi lebih mudah. Oke, terima kasih ya, Moya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk sesi
perihal tentang keberangkatan ke Candi Muara Takus Damayatra tanggal 14 Mei ya. Jadi itu dari Wihara Dharma Cakra kita ada sediakan bus dengan kapasitas 48 peserta. Sampai hari ini yang terdaftar 24, berarti sudah 50% kuota. Terus itu busnya dari sini berangkat balik kembali lagi. Prediksi berangkat sekitar jam 9 atau 9.30. Nanti kita akan upayakan untuk makan siangnya mungkin berupa nasi kotak, atau kalau dari pihak wihara sudah ada menyediakan itu kita tidak sediakan. Kalau memang dari wihara tidak ada, nanti kita akan koordinasi dengan rumah makan untuk menyediakan nasi kotak ya. Terus dari Pak Guru katanya untuk makan malamnya dari pihak panitia ada ya. Kalau ada nanti kita ikut mendaftarkan lagi. Jadi saya berharap bagi yang memang mau berangkat harap segera mendaftar. Kalau saya tidak salah besok itu terakhir sudah closing ya. Jadi kali ini semuanya free. Disediakan bus free, makan free, masuknya juga free ya. Dan sudah nyaman karena nggak perlu ke Pekanbaru, busnya langsung kemari. Ya itu aja informasi dari saya. Jangan disia-siakan kesempatannya karena semuanya sudah nyaman. Tinggal bawa badannya. Oke, terima kasih. Namo Sangya Budaya, Namo Budaya. Baca Namo Amito.